Selamat datang di Tripod Trust Information Podcast. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Langsung saja, tidak basa-basi lagi. Ini saya agak grogi juga nih, ya gitu ya. Makanya tidak saya sebutkan gar dan segala macamnya. Langsung aja nih kita sambut narasumber kita hari ini, Bapak Arif. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, Wawan. Selamat siang. Siap. Gimana Pak Arif kabarnya? Alhamdulillah tetap semangat. Di hari yang cerah ini kita tetap semangat. Iya, puasa lancar ya Pak? Alhamdulillah, nggak ada yang bolong. Alhamdulillah. Kalau saya sih kalau asal udah azan maghrib batal Pak. Ya sama juga. Sama, ya. Kita batal di situ ya. Sama. Sama. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak nih, gimana ceritanya bisa S3 di Malaysia? Iya, jadi Wawan, jadi memang itu sebenarnya hanya sebuah kesempatan. Jadi saya mendapatkan informasi ini justru dari salah satu mahasiswa saya ingat banget itu mahasiswa saya di BSI. Okay. Saya coba dapat informasi itu, kemudian saya coba hubungi penyelenggaranya, kemudian saya jalan lah akhirnya ke Malaysia. Okay. Gitu. Cuma tantangannya ya memang sebenarnya pendidikan semakin tinggi itu yang paling penting itu justru mentalnya sebenarnya. Karena ada perbedaan bahasa, budaya seperti itu ya. Iya benar. Cuma ya harus dijalanin gitu. Karena hobi sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya lebih jauh, kenapa harus S3? Ya karena saya hobi belajar aja. Karena gini, ya karena Mas Awan. Jadi kalau dulu zamannya saya itu ngisi buku diari namanya. Jadi waktu kita lulus SD atau SMP itu buku diari. Di situ ditulis nama, alamat, tanggal lahir gitu ya. Nah, salah satunya kalau rekan-rekan yang seangkatan sama saya itu ingat di situ tuh ada tulisan hobi. Jadi belum ada Facebook ya, belum ada Instagram. Di situ kita nulis hobi. Nah, terus saya tulis hobi saya membaca. Loh, diketawain. Katanya hobi itu harusnya naik gunung gitu kan, harusnya naik atau yang lain. Iya, gitu. Tapi kan itu hobi bagi saya. Ya, jadi kalau ditanya kenapa saya sekolah dan belajar terus ya itu karena hobi sebenarnya. Itu gak lebih dari itu. Jadi bukan karena sebuah tuntutan atau apa. Itu sih lebih ke hobi ya. Hobi. Nah, berarti waktu itu S3 ambilnya apa, Pak? Saya waktu itu ambil jurusan di sana pilihannya ada PhD ICT, Information and Communication Technology itu. Bidang penelitiannya adalah Intrusion Detection System atau justru di network security menggunakan machine learning gitu. Oke, berarti lebih ke sains data ya mungkin iya, nanti kita betul. bahas lagi. Selanjutnya juga kita nih penasaran Pak, apalagi ketika kita ketik di Google juga nama Pak Arif nggak susah lah dicari gitu kan. Sekarang juga kalau tidak salah informasinya Pak Arif juga mengajar nih. Nah, mengajar di mana Pak? Iya, saya mengajar, alhamdulillah dikasih kesempatan sama kampus Nusa Mandiri. Itu saya mengajar pertama sejak tahun 2015 itu di Nusa Mandiri, Universitas Nusa Mandiri, dan 2016-nya saya lupa di Universitas Bina Sarana Informatika BSI seperti itu. Jadi ini dua kampus kesayangan saya. Walaupun ada tawaran juga, pada saya jadi baru ingat gitu. Begitu NID, saya baru tahu loh NIDN-nya keluar. NIDN? Itu saya dapat tawaran untuk mengajar di tempat lain gitu. Oh gitu. Tapi saya pikir-pikir kalau di tempat lain nggak ada warung kopi di sebelah kampus, jadi saya juga susah pindah. Iya. Kampus favorit saya itu sebenarnya Nusa Mandiri di Kramat 18 ya. Dengar-dengar juga gitu kan. Informasi yang kita dapat sebagai founder dari komunitas open source gitu. Nah gitu. Nah, ini saya pribadi penasaran nih. Yeah. Itu komunitasnya seperti apa, Pak? Jadi gini, lebih tepatnya yayasan komunitas open source. Yayasan bentuknya. Jadi ya udah bentuknya lembaga hukum. Oke, siap. Jadi sedikit balik tahun 2015 saat saya pertama kali menjadi dosen, itu hal tantangan yang saya lihat bagi mahasiswa yang saya ajar adalah pertama mereka belum memiliki kesempatan lebih untuk praktek itu dulu. Oh iya, untuk prakteknya jadi lebih banyak masih di teori saat itu. Betul, karena kan kita mengajar di malam hari. Selanjutnya saya mulai melakukan aktivitas yang namanya free sharing knowledge. Artinya setiap Jumat malam itu mulai jam 18.30 sampai jam 9 malam itu saya
undang beberapa mahasiswa yang saya ajar saat itu ke rumah saya. Saya ajarin mereka praktikum. Tahun 2015 awal-awal yang datang cuma 6, 5 gitu ya. 2016 naik, lama-lama satu kelas BSI pindah ke rumah saya 30 orang. Luar biasa. 30 orang, dan pada saat mereka datang, mereka ada makan malam. Oh, harus sediakan. Iya, sediakan. Karena saya begini, ini salah satu keprihatinan saya ya. Saya melihat sendiri, makanya saya lebih sering nongkrong di warung depan kampus dibandingkan di ruang dosen. Oke. Saya melihat dengan kepala saya sendiri. Ada beberapa mahasiswa yang saya ajar, mereka beli cilok 5.000 dibagi 2. Nah, sampai sambil bercanda saya bilang sama mereka, mungkin karena keterbatasan ekonomi ya, sampai saya bilang sama mereka, ngapain cilok? Kalau makan cilok bagaimana mau masuk tuh otak? Ya, saya bilang gitu. Iya. Sampai saya akhirnya idenya ada saya punya syarat, mungkin nanti bisa ditanyakan di mantan-mantan mahasiswa saya. Di dalam kelas, kalau yang datang itu cuma 10 orang, perkuliahan pindah ke warung Padang depan. Sama ke warung kopi sebelah. Iya. Kita makan-makan. Nah, jadi kalau dilihat di sosial media saya, ya karena saya paham, kita mulai jam 5 sore. Mereka jauh-jauh mungkin dari utara, dari Depok datang Dan capek. statusnya yang kuliah itu berarti memang yang kelas itu rata-rata mereka pekerja. Betul, mereka capek, ya kan? Mereka butuh itu kan, butuh kesegaran sebenarnya. Iya. Asupan lah ya. Asupan. Saya sampai punya syarat, pokoknya kelas ini kalau sampai cuma 10 orang yang datang, nah kita pindah ke warung sebelah. Iya. Ya gitu, kita makan-makan. Jadi kalau kita lihat makan-makan kita kerja ya. Jadi ya karena memang itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya menjadi dosen itu apakah karir? Bukan. 2015 itu waktu itu saya menjabat sebagai IT Corporate Manager di perusahaan Marta Tilar Group. Artinya secara karir sudah baik lah. Iya. Menjadi dosen itu menjadi sebenarnya pilihan karena itu sebuah aktivitas pengabdian. Nah kalau kamu mengabdi jangan setengah-setengah. Begitu kamu lihat mahasiswa kamu yang makannya cuma cilok, nah pas pelajaran saya kita makan Padang. Saya bilang, saya pindahin langsung. Iya. Mungkin tuh yang awalnya cuma satu kelas 7 sampai 10 orang, kayaknya pas pertemuan berikutnya penuh kelas. Akhirnya gitu, gonta-ganti ya masuk. Kristen. Karena perjanjiannya kalau cuma 10 orang makan. Akhirnya di jadwal. Besok jadwal si A, si B dan seterusnya berarti. Ya, akhirnya dari situ yayasan komunitas berkembang. Oke. Tahun 2015 akhirnya 2017 makin banyak, makin penuh. Rumah saya di Cempaka Putih awalnya. Akhirnya 2018 saya bilang sama istri saya, khususnya dan keluarga, yuk kita bangun sekolah. Iya. Maksudnya sekolah ini benar-benar gedung yang bisa menempati, yang bisa menjadi tempat belajar yang lebih representatif. Akhirnya di tahun 2018 saya bangun sebuah gedung, atau yang sebut ya saya bilang bukan gedung sekolah sih, tempat belajar ya? di Jatiwaringin. Oh, di Jatiwaringin. Di situ ada ruang belajar dan ruang tempat tinggal. Jadi kalau kita offline tuh sebenarnya mereka datang pagi di hari Sabtu dapat sarapan, makan siang dapat juga. Begitu mereka pulangnya malam dapat juga. Nanti begitu mereka nginep, karena ada fasilitas menginapnya juga. Oh, ada mes luasnya ya? Iya, bukan mes sih sebenarnya, ada kamar. Iya. Istirahat. Begitu minggu paginya kita makan nasi uduk bareng. Nah, gitu. Itu ada biaya untuk itu? Nggak ada, free. Benar-benar dari Pak Arif pribadi berarti. Betul. Berarti memang benar-benar ingin mengabdi lah ya. Iya, jadi banyak banyak yang tanya sama saya, loh, yayasan komunitas ini sudah berdiri kan, berjalan 7 tahunan gitu ya. Biayanya dari mana gitu kan sebenarnya kan. Sebenarnya menurut saya pribadi sebenarnya setiap orang bisa melakukannya. Contoh yang sederhana adalah kalau saya gajian, kalau saya pergi dengan keluarga saya, istri dan anak saya, setiap Sabtu itu akan menghabiskan biaya mungkin 500 ribuan lah, 500 sampai 600 nonton,
kita makan sushi teh, Iya. belanja gitu ya. Apalagi anak saya kalau nonton popcornnya nggak bisa satu, Iya. ada 2 yang gede kan. Itu satu. Pilihannya, kamu bisa menghabiskan waktu kamu dengan keluarga kamu dengan biaya tersebut, atau kamu bagikan ke orang lain. Dan alhamdulillah, siapa yang mendukung saya aktivitas ini yang paling itu adalah istri dan anak saya. Luar biasa. Keluarga memang full support Betul. ya. Mereka berkenan juga menyisihkan yang sebenarnya menjadi hak mereka untuk orang lain. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini ya Awan ini sebenarnya menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya aktivitas sederhana dan semua orang bisa melakukannya sebenarnya. Siapapun sebenarnya bisa ya Pak. Betul. Tapi kembali ke niat awal pastinya. Karena sebenarnya prinsipnya berbagi itu bukan karena kemampuan loh. Oke. Tapi berbagi itu jauh lebih penting karena keinginan untuk berbagi. Iya. Kalau ditanya, apakah saya mampu? Kalau saya harus sekaya Indra Kents, ya. Yang lagi rame ya. Atau kayak siapa yang itu ya, saya Indra Kents? Ada Doni. Doni? Doni Salaman. Nah, itu saya udah terlalu tua kan? Bayangin, mereka punya kemampuan, tapi yang mereka bagikan, mereka justru beli mobil Tesla. Iya. Bukan dibagikan ke orang lain. Iya benar-benar. Ya, Tesla, kan? Lamborghini yang gitu-gitu. Betul. Ya, Pak. Padahal kalau dia manfaatkan yang lain. Bayangkan, saya berbayangkan. Iya. Kalau uangnya itu dibangunkan gedung sekolah, udah berapa gedung sekolah? Benar, udah berapa lokal yang bisa dibangun. Betul, itu. Berapa banyak mungkin orang yang bisa sekolah di sana gitu. Betul, itu. Inspiratif banget. Berarti awal dari yayasan tahun berapa Pak mulai dibentuk yayasan ini? Nah, Sponsor sini. begitu berdiri yayasan 2015, saya mulai berpikir, kalau mahasiswa yang saya ajar itu datang dan saya ajarkan, Mm-mm. mereka bisa tanpa legalitas hukum, mereka jadi bingung nih. Iya. Akhirnya saya berpikir, ya udah, saya buat yayasan berdasarkan hukum tahun 2015. Kemudian kalau ada mahasiswa yang minta sertifikat, saya berikan. Karena udah dasar hukumnya dong. Setelah Iya. kamu belajar, saya kasih sertifikat. Iya. Tapi saya mikir-mikir ya, ini orang butuh sertifikat atau ilmunya? Iya benar-benar. Lama-lama mikir-mikir, udahlah nggak usah buat sertifikat. Iya karena kan, ya kebanyakan kan gitu ya. Yang penting ada selembar kertas gitu. Lebih penting dibandingkan pengalaman ilmu-ilmu yang kayak gitu. Betul. Jadi lebih baik ya udah, akhirnya saya nggak sampai hari ini nggak ngeluarin sertifikat. Oh, gitu. Walaupun niat awal saya dirikan yayasan itu ada lembaga hukum gitu. Oke, tapi ya apa yang nanti diberikan Pak Arif pasti bermanfaat banget buat mereka sekalipun. Insya Allah Mas Awan, karena ini juga salah satu kita gini prinsipnya. Kita tidak pernah tahu, kalau saya pribadi, mahasiswa yang saya ajar itu di masa depan seperti apa. Yang saya tahu, satu semester saya ngajar, kalau BSI Manusia Mandiri, saya lupa mungkin 200-an. Mungkin ya, saya lupa ya, 200-an rata-rata. Banyak ya. Ya karena kan kelasnya 3 sekali, udah 3 kali 4 kelas itu 120. Iya, benar. Belum si BSI-nya juga, mungkin 200-an deh, 180 atau 200. Kemudian setiap semester, artinya setahun itu 400 orang atau 300 orang lah yang saya ajar. Saya udah 7 tahun ngajar, artinya 2.100 orang. Segitu ya. Awawan bisa bayangkan, anak saya ini sekarang semester 4 di Telkom University. Dia akan lulus kira-kira 2 tahun 2 lagi. tahunan lagi benar. Bisa dibayangkan Awan. Begitu dia melamar pekerjaan, masuk ke ruang HRD, ketemu sama usernya. Usernya sudah jadi IT manager. Iya. Begitu dia tanya, nama siapa? Nova. Oke. Bapak kamu siapa? Arif. Oh, ini dosen yang ngajakin makan makan di depan. Yang sering traktir. Ini makan nasi padang depan kampus. Iya. Itu Yang dia. kemarin saya makan cilok ditegor. Itu. Ini yang ngasih nilai tugas dosen yang ini nih, yang Iya, tugasnya bagus nih. Nah, itu Awan. Jadi benar. itu menjadi seperti bom waktu gitu loh. Jadi kebaikan itu bisa kita raih saat ini atau di keturunan kita Iya benar. atau dimanapun gitu. Karena sebenarnya kebaikan itu seperti riak air itu. Nggak pernah tahu kapan menyapunya itu, jadi nggak usah khawatir gitu. Iya, bahasanya apa yang kita tanam ya itu nanti yang akan kita petik ya. Kita juga nggak terlalu banyak karena gini. Saya tidak pernah tahu harus 2.000 orang mengingat saya, nggak perlu. Tapi
rezeki itu bisa datang dari manapun. Dan ini bisa terbukti, yayasan open source ini berdiri 7 tahun. Dan sampai sekarang masih masih aktif. Aktif ya. Dan kalau dilihat di sosial media saya ya tetap makan-makan. Ini sayang aja nih kampus ini. Jadi gini, kampus ini mungkin karena pandemi ya, nggak pernah offline ya. Iya. Sebenarnya niat saya nih masuk kampus itu kalau ada offline tuh bener bukan karena mau ngajar, bukan. Ya kapan-kapan ngopi bareng anak mahasiswa ya. Udah lama nih Bu, Udah 2 tahun lama. lebih nggak ngopi Iya, bareng betul. sama mahasiswa gitu ya. Betul. Kalau misalkan outputannya dari open source ini, Pak Arif. Oke. Jadi banyak lembaga kursus atau yayasan pendidikan apapun itu ya outputnya adalah mencetak orang yang mahir gitu. Orang yang bisa cloud computing, data scientist yang hebat, bersertifikat internasional. Enggak. Sebenarnya output dari yayasan komunitas open source adalah bagaimana mengubah mindset mereka. Bahwa mereka bisa mengubah masa depan melalui pendidikan yang baik. Selama mereka pendidikannya belum baik, maka masa depan mungkin akan sulit dirubah. Karena saya selalu punya tagline Awan. Oke. Pendidikan yang baik Yap. diiringi dengan sholat dan doa adalah salah satu alat pemutus rantai kemiskinan. Pada saat kamu belum bisa memutus rantai kemiskinan, mungkin doa, sholat kamu, pendidikan kamu masih belum pas. Gitu. Siap. Jadi pendidikan penting, ibadahnya juga perlu, Pak. Betul. Gitu. Karena kalau satunya nggak sesuai, nggak Nggak balance, bisa. jomplang. Betul. Oke, siap, keren banget. Pendidikan juga ibadahnya juga jalan. Nah, ini hanya untuk mahasiswa yang Pak Arif ajar atau boleh umum juga bisa join di open source ini? Awalnya Awawan jadi tahun 2015, 2016 itu khusus mahasiswa yang saya ajar. Oke. Karena mahasiswa yang saya ajar aja kalau bisa dilihat di sosial media saya udah 30 orang. Jadi tiap Jumat malam itu di Cempaka Putih itu udah kayak arisan gitu. Udah kayak arisan. Iya. Mungkin tetangga ini arisan kok malam-malam gitu. Nah. Arisan apa pengajian ini? Orang mungkin kelasnya jadi udah kayak kelas di kampus itu pindah ke rumah saya. Oke. Akhirnya tahun 2018 setelah 2019 lah setelah bangunan itu berdiri, bangunan belajar itu berdiri, nah baru orang luar boleh bisa masuk bergabung. Oke, berarti misalkan ini teman-teman Tripod juga berarti kalau misalkan dari luar pengen join, pengen tahu nih open source atau mungkin sudah menggeluti cuma dari segi praktek kurang, berarti Betul. bisa juga join di Yayasan Pak Arif ya. Betul. Gitu. Dan jangan lupa ada makan malamnya. Makan malam kalau nginep dikasih sarapan lagi. Gimana nggak enak itu ilmu dikasih perut Nah, kenyang. itu salah satu sebenarnya aktivitas ini saya sedikit cerita awal. Saya kuliah itu di Gunadarma tahun 90. Saya lulusan tahun 95 dari SMA. Jadi saya 4 tahun di Gunadarma, S1-nya lulus tahun 99. Oke. Tahun 95 saya masuk itu saya itu punya dendam. Dulu kita mau belajar bongkar komputer itu harus bayar. Iya. Jadi merakit komputer itu zaman-zaman dia hebat tuh melihat merakit itu bayar. Saya mikir kok merakit aja bayar ya, padahal ngebongkar loh itu. Iya, Kok bayar gitu ya. Pokoknya kalau sudah sukses, saya mau bagikan ilmu saya, udah itu aja. Iya. Jadi akhirnya udah bebas. Karena gini Awan, ini saya yakini juga ya, menghebatkan orang lain lewat pendidikan itu tidak akan mengurangi atau memotong rezeki saya loh. Itu kekuatannya. Bahkan mungkin mengundang, Pak. Itu dia Wawan. Bayangkan Wawan. Ini saya sedikit sharing ya. Siap. Bangun tidur, masak masuk. Pak Arif, kami dari salah satu televisi Indonesia itu. Saya sebutkan namanya ya mungkin kami dari kru SCTV, tim SCTV lah. Terus ada tim TV One, ada GNFI, saya lupa lagi ada lagi. Intinya adalah ingin meliput gitu. Saya bingung, ini hubungannya ini apa hubungannya? Saya bilang, apa yang harus diliput? Oh enggak. Dia bilang, oh iya Mas Arif, kami ingin meliput orang-orang inspiratif. Saya bilang, saya sampai
terus terang Awan, saya tuh sampai bilang ke mereka, saya tuh nggak perlu diliput. Ini aktivitas sederhana dan sebenarnya semua orang bisa melakukannya. Gitu. Oh enggak, kita harus liputan. Udah saya kira melakukan liputan. Jadi kalau Awan jadi sampaikan, ya mungkin beberapa stasiun TV muncul itu karena memang ya tanpa saya undang. Saya nggak pernah minta hal yang sebenarnya saya nggak mau sebenarnya. Karena sebenarnya kan nggak, kebaikan kita itu tidak perlu ditonjolkan gitu sebenarnya menurut saya ya gitu. Artinya biarlah itu menjadi catatan saya sama yang atas gitu aja sebenarnya. Iya, yang di atas ini Tuhannya Pak Arif, bukannya pelafon dan yang lainnya. Ya dengan Tuhan Pak Arif ya gitu. Jadi luar biasa banget berapa hari apa yang disampaikan ini. Kemudian informasi juga yang saya dapat dan teman-teman kru dapat. Nah ini jadi pembicara mewakili Indonesia di ajangnya ASEAN lagi. Mungkin bisa diceritakan Pak kegiatan. Jangan kegiatan dulu deh. Gimana ceritanya bisa jadi Pak Arif dari 270 juta lebih orang Indonesia, Pak Arif yang dipilih. Ya, jadi gini Awan, seperti yang Awan sampaikan, mengundang rezeki yang lain. Saya punya profil LinkedIn. Profil saya LinkedIn saya sebagai profesional. Apa yang saya update di sana? Ya update yang kegiatan menurut saya yang memang positif. Apa yang sudah saya pelajari itu aja, nggak lebih dari itu. Tiba-tiba dihubungi kami dari ASEAN Data Science Explorer, mengundang sebagai memberikan kesempatan sebagai trainer. Saya bilang, iya nggak apa-apa, saya setuju karena memang bidang saya kan, ini menyenangkan. Apalagi teknologinya baru menggunakan SAP Analytic Cloud Platform. Oke, saya suka, ya udah saya ikutin. Saya juga awalnya juga kaget begitu undangan besar masuk, seluruh negara masuk, seluruh ASEAN masuk. Tadinya saya nggak tahu nih, saya pikir cuma Indonesia gitu. Oh ASEAN gitu, ada acara di Indonesia gitu kan. Begitu dikumpulin seluruh ASEAN, loh ini seluruh ASEAN yang bersamaan loh bulannya. Loh ini seluruh negara ya. Oh saya bilang, wah luar biasa juga saya bilang. Iya, keren. Berarti yang dari Malaysia hadir. Iya, 10 negara, ada Singapura, Malaysia, Kamboja, macam-macam lah, 10 negara ASEAN itu kumpul jadi satu. Oke, kegiatannya di sana? Jadi kegiatan ini kita karena memang pandemi kita akan offline. Jadi kemarin itu ada training offline-nya, kemudian kita akan melakukan implementasi atau training ke masyarakat itu mulai 2 minggu lagi, saya lupa lah, mungkin mulai bulan Mei ya, Mei ya kalau nggak salah. Mei itu. Baru kita akan training ke orang-orang di Indonesia. Nanti ada kesempatan juga kita akan juga training ke negara lain seperti itu. Oh gitu. Oh berarti memang acaranya nih berkelanjutan. Iya, ya? berkelanjutan seperti itu. Ya itulah rasa suka. Nah, gini, salah satu lagi Awan. Kita hanya butuh satu doa yang diijabah. Kenapa? Dari 2000 mahasiswa yang pernah saya ajak, dia berdoa satu aja buat saya dan diijabah, didengar, langsung saya air. Keberkahannya itu kayak ketiban apa gitu ya? Mungkin air terjun kalau langsung turun. Nah, di karir Pak Arif sendiri, ya tentunya main di data science. Apalagi udah punya anak juga. Nih kalau teman-teman penasaran, kelihatannya masih muda teman-teman, tapi anaknya seusia saya. Karena itu tadi mungkin ya Pak, kumpul sama mahasiswa jadi awet muda lagi macamnya ya. Untuk anak sendiri Pak, minatnya di mana berarti Pak? Jadi anak saya itu sekarang semester 4 di Telkom University, dia ngambil sistem informasi. Jadi gini, Wawan. Saya terus terang sangat keras lah sama anak saya waktu mendidik dia, gitu loh. Sangat mendidik dia dalam hal pendidikan. Hanya saja dengan berjalannya waktu, dia masuk Telkom University, kemudian waktu saya antar dia untuk kos ke daerah, terus saya bilang sama dia, Mas Noval, nama saya Mas Noval. Mas Noval, kamu nggak usah banyak belajar lah. Kaget dia. Loh Pak, dulu selalu belajar ya? Dulu kenceng banget belajar. Kenapa nggak belajar gitu kan? Karena
inilah Wawan, jadi perubahan zaman ya. Menurut saya pribadi. Saat ini dan di masa depan kita membutuhkan orang-orang yang kreatif, inovatif gitu. Textbook dan lainnya menjadi dasar. Betul. Tapi bukan penanda bahwa masa depan itu di-create oleh textbook saja. Sama ada anekdot yang bilang begini. Ada sekumpulan hewan dikumpulin. Ada gajah, ada harimau, kemudian ada kanguru, ada ikan ya dikumpulin jadi satu ya. Terus kemudian ada sapi dikumpulin. Kemudian ada pohon satu besar. Orang bilang, seluruh binatang, ayo panjat pohon. Siapa yang cepat itu pemenangnya. Nah ya, sapinya sapi gemuk, gajahnya gajah gendut. Jadi siapa pemenangnya naik pohon? Nah itu kan seperti itu. Jadi setiap orang sebenarnya mempunyai karakter sendiri-sendiri. Hanya saja anak saya sempat nggak mau kuliah, katanya mau jadi YouTuber. Oh iya. Saya bilang begini, kalau kamu nggak kuliah, kamu nggak punya basis, textbooknya nggak dapat, sehingga kamu mungkin melangkahnya kurang baik gitu. Tapi alhamdulillahnya dia di kampus ya udah sama kayak gini, bikin podcast juga dia, anggota podcast juga dia. Jadi nyambung. Nah itu gitu Wawan. Oke, jadi memang arahnya ke sana, tapi dari Pak Arif sih tidak tentu. Awalnya sih memang ke sana ya, tapi sesuai perkembangan zaman ya udahlah. Kreativitas yang sekarang saat ini lebih dimajukan lagi. Karena teknologi itu saat ini sangat-sangat memudahkan orang, sangat-sangat memudahkan orang. Dulu saya di zaman saya harus menghafal GBHN atau buku pintar namanya. Sekarang belum ada Google, tapi sekarang udah ada Google. Artinya kita tinggal inovatif aja sama kreativitas itu sih. Gitu. Itu kan dari anak ya. Kalau Pak Arif sendiri memang dari keluarganya seperti apa Pak? Apalagi kan sampai S3. Kalau misalkan ya kebanyakan di kita ya, kalau karir sudah ada ya udahlah, pendidikan mah kalau sempet ya jalankan, kalau enggak ya sudah. Kalau dari keluarga Pak Arif sendiri waktu kecil tuh seperti apa Pak? Ya, jadi saya itu saya dilahirkan dari 3 bersaudara. Saya anak pertama, kemudian adik saya perempuan dan laki-laki. Saya dari keluarga yang kurang mampu sebenarnya. Jadi waktu itu bapak saya meninggal dunia, saya 3 SMA, adik saya yang perempuan 3 SMP, dan adik laki-laki terakhir saya 6 SD. Pada saat bapak saya meninggal, kami harus memikirkan bagaimana kelanjutan pendidikannya. Sedangkan ibu saya belum punya uang saat itu, belum ada dana. Tapi Wawan, waktu saya keluar dari SMA 68, saya lihat Universitas Gunadarma. Saya harus kuliah biar bagaimanapun caranya. Akhirnya saya melamar di Gunadarma, saya diterima, dan saya harus bekerja keras sambil kuliah Wawan. Jadi waktu itu saya nggak punya pilihan. Pagi kuliah, ya mohon maaf harus hanya absensi, dan saya harus pergi ke Mangga 2 jadi technical support di Mangga 2. Dan itu masih kurang Wawan, sehingga saya di malam harinya saya jadi tukang kembang di salah satu hotel di Jakarta untuk ganti rolling kembang. Dan itu perjuangan saya, dan saya melakukannya ini 4 tahun. Saya bekerja sebagai technical support di Arko Mangga 2, memenuhi biaya pendidikan saya, termasuk biaya adik-adik saya. Karena memang anak-anak sulung ya. Betul. Dan saya jadi tukang kembang. Dan ini pengalaman yang menurut saya membuat saya lebih kuat. Kenapa? Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, ini pendapat saya pribadi dan pengalaman hidup saya, masa depan bisa dirubah lewat pendidikan. Dan itu terbukti. Umur 29 tahun, saya adalah IT Corporate Infrastruktur termuda di Marta Tilar Group. Luar biasa. Di umur saya 32, saya memberangkatkan ibu saya naik haji. Di umur saya 38, jadi dosen di Nusa Mandiri dan BSI. Itu. Ya jadi ya pantas sih Pak kalau para stasiun TV ngundang Bapak buat jadi inspirator gitu ya. Ya karena memang dari yang diceritakan tadi ya memang luar biasa, termasuk saya pun ya patut tepuk tangan Pak.
Ya enggak lah Pak, Awan. Jadi walaupun bapak saya tidak meninggalkan rezeki yang banyak, cuma bapak saya itu meninggalkan pesan bagi saya waktu sebelum meninggal. Beberapa hari sebelum meninggal, bapak saya cuma pesan begini. Rif, kamu harus lebih baik dari bapak. Itu dulu. Jadi dalam hal apapun ya, lebih baik. Yang kedua, kalau kamu kerja, itu yang selalu saya ingat dan saya tanamkan kembali ke anak saya. Kalau kamu kerja, jangan cari uang. Cari ilmu dan pengalamannya. Uang dan karir akan mengikuti pengalaman dan ilmu kamu itu. Karena itu yang tiap orang beda-beda di sana. Betul, Awan. Jadi gini Awan, di saat masa kondisi pandemi seperti ini, banyak orang yang bilang, ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya yang mungkin bisa dikoreksi. Banyak orang yang bilang mencari pekerjaan itu sulit, mencari pendapatan ekonominya sedang susah, gitu kan. Ini yang disampaikan beberapa orang gitu ya, atau beberapa pendapat. Bisa beberapa orang berpendapat seperti itu, tapi menurut saya ya, mencari pekerjaan itu tidaklah sulit kalau kemampuan kita match dengan industri. Saya selalu menyampaikan ke beberapa mantan mahasiswa saya atau di dalam kelas, jika setelah lulus kalian belum mendapatkan pekerjaan, cobalah bercermin. Apakah match selama ini? Karena di dalam buku pendidikan hanya dibutuhkan 5.000 jam untuk menjadi ahli. 5.000 jam. Artinya 4 tahun perkuliahan sudah melebihi 5.000 jam. Pada saat setelah kuliah belum mendapatkan pekerjaan, mungkin bercerminlah saya bilang. Dulu ya. Karena logikanya kalau dibutuhkan ya pasti sesuai dengan kriteria kan? Betul Awan gitu. Itu pendapat saya ya. Tapi Pak, apa saya sudah match dengan industri? Saya sudah pinter dengan industri. Kenapa saya belum dapat pekerjaan? Mungkin doa dan sholatnya belum pas. Nah itu. Balik tadi ya. Pendidikan perlu, ya ibadah juga jangan ketinggalan biar seimbang. Seimbang gitu. Betul. Keren banget Pak Arif. Kemudian terdekat di open source ini agenda Pak Arif sendiri. Ya, jadi kalau yang terdekat saat ini sih tetap kalau bisa dilihat saya mungkin pertengahan tahun ini mulai buka offline lah. Jadi saya mengundang beberapa mahasiswa saya atau mantan mahasiswa saya untuk belajar kembali lah di rumah saya. Karena udah hampir 2 tahun ini kosong lah. Iya. Terus aktivitas saya itu memang sudah mulai ke arah online-nya sebenarnya udah aktif sih. Udah banyak online udah mulai aktif. Cuma feel-nya nggak dapet gitu. Kurang ya. Kurang menggigit ya. Soalnya nggak bisa ngopi dulu. Nah betul. Nggak bisa makan nasi padang dulu. Karena biasanya kalau perut udah kenyang ya ngantuk. Iya, terus nggak ada pelajaran yang masuk. Cuma kan kesannya dapat ya Pak. Betul. Karena gini Mas, jadi gini Mas, yang gini. Contoh, saya kenal sama Wawan cuma kalau 1 semester itu cuma 14 kali pertemuan. Kurang lebih segitu. 14. Bagaimana mengubah Wawan harus terus belajar? Apakah materi 14 kali Wawan langsung pinter? Enggak. Fokus saya sama juga di open source adalah fokus saya menanamkan Wawan setelah lewat semester itu ngubungin saya lagi supaya mau belajar itu. Iya benar. Jadi kalau misalkan dosen favorit siapa? Pak Arif. Jadi pas udah lewat mata kuliah pun, waduh Pak Arif nih harus dikontak lagi nih. Sama kalau nanti Wawan udah berhasil. Anaknya siapa kamu? Arif. Ini dia dosen saya nih. Mungkin udah bukan bilang dosen lagi kali Pak, orang tua saya. Iya. Jadi Pak. Gitu. Nah tadi kan kita bahas itu juga Pak, pandemi nih. Ya. Saya mungkin agak penasaran juga, tantangan open source sendiri di masa pandemi ini, apakah justru banyak peluang atau justru mungkin para pegiat open source kesulitan nih? Oke, baik. Bicara pandemi, ini apakah peluang atau tantangan kan gitu? Ya. Saya melihatnya peluang. Contoh yang sederhana di kehidupan saya pribadi, bukan
secara luas ya, bukan hanya di open source. Pada saat saya melakukan perjalanan ke kantor, pulang pergi PP dengan kendaraan mobil itu membutuhkan waktu 3,5 jam. 4 jam lah semacet-macetnya. Kalau saya di rumah 4 jam itu kalau saya baca buku, karena saya hobi baca, itu lebih dari 5 lembar bolak-balik. Oke, 10 halaman berarti 10 halaman. Ya kan? Kalaupun saya ngoprek itu udah bisa dapat satu modeling baru di data science, udah 4 jam. Kecuali ini menjadi tantangan bagi orang yang melihatnya jika 4 jam ini dipakai main PUBG. Habis selesai PUBG, hidup ini susah ya, karena kalah terus. Nah, Oke. beda cara pandangnya. Itulah jadi tantangan gitu. Oke, ini saya juga nggak mau kalah nih sama stasiun-stasiun TV. Mungkin sebelum closing, boleh dong closing statement buat para teman-teman Tripod gitu ya, biar ada inspiratif dari sosok inspirator tentunya. Ya, Boleh, baik. Jadi rekan-rekan Tripod ya, jadi yang mungkin menyaksikan aktivitas ini mungkin harus selalu diingat. Ini juga titipan orang tua saya, almarhum bapak saya ke saya, dan mungkin akan saya sampaikan juga ke rekan-rekan untuk dapat diimplementasikan. Jadi kalau bekerja itu jangan cari uang, cari ilmu dan pengalamannya. Karena begitu ilmu dan pengalaman kamu naik, insya Allah karir dan uang itu juga akan ikut. Dan itu sudah saya jalani selama ini dan terbukti itu. Karena yang paling penting bedakan antara pekerjaan dan karir ya. Itu dua hal yang berbeda. Bekerja menjadi sesuatu itu bekerja, tapi karir itu dari bawah sesuai dengan tingkat pengetahuan dan ilmunya gitu. Ya. Oke, luar biasa. Makasih. Pak Arif, makasih banyak. Makasih. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kalau nanti kita undang lagi, mau datang lagi nih. Wah, Pak Arif. siap. Iya. Bisa bikin workshop kali ya? boleh. Gitu, tinggal diatur jadwal aja kali. Boleh. Ya, juga yayasannya mudah-mudahan jaya selalu. Amin, gitu ya. amin. Mudah-mudahan terus jadi orang baik, Pak. Amin. Luar biasa, saya terkesima banget nih dengan apa yang sudah Pak Arif buat, dengan apa yang Pak Arif gagaskan. Gitu. Amin, Mudah-mudahan terima bisa kasih. nular juga ke saya. Amin, Oke, amin. teman-teman, cukup sekian dulu Tripod hari ini. Saksikan juga tripod-tripod kita berikutnya di Tripod Trust Information Podcast.